Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025 di mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sekarang kita akan bahas terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, atau bahasa singkatnya adalah PTK. Jadi kalau ada istilah PTK, yang Anda dengar itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Akan muncul di pikiran saudara, siapa PTK itu, siapa pendidik, dan siapa tenaga kependidikan yang dimaksud. Kenapa mereka perlu dikelola? Untuk apa mereka dikelola? Apa pentingnya? Dan sementara dalam asumsi pikiran kita, seperti pendidik itu adalah guru, dosen, dan beberapa tenaga profesional lainnya. Masuk dalam kategori ini adalah orang-orang kita profesional di bidangnya yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak-hak yang seharusnya mereka berikan. Kenapa mesti dikelola? Pertanyaan ini menjadi sangat besar untuk kita analisis. Kemudian juga muncul bagaimana teknis, bagaimana proses mengelola administrasi yang kita sebut dengan PTK ini, pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti apa bentuknya? Ayo kita bahas lebih lanjut tentang administrasi PTK, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekarang kita kenali dulu siapa itu pendidik dan siapa pula tenaga kependidikan itu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ dengan sangat jelas dipublish untuk bisa dipahami bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tapi hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalau pendidik selama ini tidak tahu pendidik itu ya dosen, ya guru, ternyata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini yang namanya pendidik itu banyak jenisnya. Kalibernya sama, artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor, juga masuk pamong belajar widyaswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, apa pula itu administrasi yang kita pahami adalah konsep mengelola, konsep mengatur, mengelola itu sebuah adalah proses bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, apakah itu di sekolah atau di perguruan tinggi. Mulai dari kapan, mulai dari apa, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga kita sampai akhirnya berhenti atau disebut dengan pensiun melalui proses perencanaan SDM, mulai perekrutan seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan gaji, latihan, dan pengembangan. Ini banyak-banyak rentetan kegiatan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah-langkah dari administrasi PTK ini seperti apa. Langkah-langkah tersebut kita akan bahas masih dalam pertemuan ini. Konsep dari administrasi PTK secara umum begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan, yang harus ditelusuri, dijalankan dalam proses administrasi pendidik tenaga kependidikan oleh lembaga pendidikan dimanapun, di sekolah atau di perguruan tinggi, yang tadinya kegiatannya dimulai dari mereka masuk tenaga pendidik dan kependidikan ini masuk ke lembaga itu dan akhirnya sampai ke tahap mereka berhenti. Dan dalam proses itu sudah mulai dengan perencanaan SDM perekrutan seleksi.
Penempatan pemberian gaji tunjangan dan juga pendidikan termasuk pelatihan dan pengembangan dan sampai ke tahap pemberhentian. Jadi kalau kita simpulkan di dalam bahasa yang lebih sederhananya, artinya adalah administrasi PTK, proses atau aktivitas pengelolaan SDM. Mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Mulai dari mereka diterima, termasuk lembaga itu, sampai mereka berhenti. Nah, di tengah-tengah ini prosesnya kita tancap kenapa akan kita hadapin manusia-manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki keakuan yang berbeda, mereka memiliki motivasi yang tidak sama, tujuan yang masuk ke lembaga itu juga berbeda. Jadi untuk sampai ke tujuan yang sama, semua manusia berbeda dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan, kemauan, harus didesain, harus dikelola, dan dikelola dengan jelas dari lembaga tersebut. Yang ketiga adalah orientasi sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru dengan diorientasi mengikuti proses orientasi. Mereka menjadi acara baru di lembaga kita karena untuk sampai ke tujuan, siapapun manusianya harus punya orientasi yang sama. Kita coba lihat yang pertama dalam proses pengadaan itu. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, bukan ditentukan oleh keinginan-keinginan lembaga, keinginan kepala sekolah, tapi berdasarkan analisis kebutuhan guru. Apa yang tidak ada guru, apa yang kita tidak punya pengembangan ini dalam rangka ini. Jadi guru apa yang dibutuhkannya, diperlukan, ternyata ada guru yang sudah pensiun, ada dosen yang sudah pensiun, ada yang meninggal dunia. Ini harus diisi dan yang paling menentukan adalah rasio. Ya, yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa atau rasio guru dan siswa. Mungkin tidak akan seideal itu, tapi paling tidak jangan sampai rendahnya terlalu jauh. Karena dalam proses pendidikan, perbandingan antara guru dan siswa atau dosen dengan sekelompok mahasiswa itu ada aturan mainnya, jelas secara psikologi. Ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan PTK di sebuah perguruan tinggi ataupun di sekolah. Jadi bukan hanya asal terima berdasarkan kebutuhan saja. Lalu kita akan lihat yang kedua, yaitu kegiatan dalam pengadaan itu adalah rekrutmen. Kalau sudah dianalisis, kita perlu kemudian diurai sedemikian rupa, sedemikian banyak yang harusnya ada ditempatin di prodi ini, di jurusan ini, di mata pelajaran ini, di kuliah ini, pegawaian di bagian ini, maka lakukan rekrutmen penerima. Penerimaan rekrutmen ini juga panjang. Ada pula analisisnya, syarat yang dididiknya dibuat, kemudian adanya perbincangan dengan tim terkait dengan seperti apa harapan kita atau orang-orang yang akan kita terima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain yang baru. Terakhir, setelah rekrutmen kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah seleksi lagi. Seleksi dalam rangka menemukan yang terbaik. Ya, setelah kita lakukan rekrutmen, kita seleksi dia lagi dalam rangka menemukan yang terbaik. Di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran, karena satu kampung atau karena rasa-rasa saudara yang tinggi, anak siapa dia, anak pejabat mana, tapi seleksi ini ditentukan sesuai yang paling memenuhi syarat, bukan karena dia seorang pejabat atau anak pejabat dan lain sebagainya, tidak. Jadi yang menentukan adalah sesuai dengan
standar atau syarat-syarat yang ditetapkan. Artinya, kita prioritaskan sesuai dengan urutan yang terbaik. Maka yang terbaik ini layaknya harus diterima. Jadi seharusnya kita ingin, tapi ternyata dari beberapa puluh tahun yang lalu masalah pendidikan masih sama. Asumsi kita barangkali menjadi salah satu alasan dari ribuan alasan lain yang lainnya seharusnya tidak dilakukan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga manusia hidup. Ini mudah-mudahan kesalahan yang pernah dilakukan oleh pengambilan kebijakan oknum-oknum, pengambilan kebijakan terkait dengan ini, apakah karena kebutuhan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, seharusnya nanti bisa kita libas dan fokus pada kualitas saja. Yang ketiga, kita akan lihat orientasi. Orientasi ini sama dengan yang kita bilang tadi, yang saya jelaskan. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu, betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai anggota keluarga baru dengan orientasi yang diatasi berbagai macam keraguan, ketakutan mereka, kecanggungan mereka, timbullah rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya, dan sebagai karyawan baru, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, mereka akan tahu semestinya harus bekerja seperti apa dia, PR apa yang harus dilaksanakan, yang harus mereka laksanakan. Nah, ini adalah yang paling menyenangkan untuk diperbincangkan bagi PNS, Pegawai Negeri Sipil atau SDM, atau pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bergabung, yang sudah diterima. Kita akan bicara dari konsep, ya, apa yang didesain oleh lembaga pendidikan di tanah air sebagai PNS, teropongnya dalam undang-undang dari pegawai negeri sipil terkait dengan kesejahteraan PTK. Mereka paling tidak menerima 3 hal. Tapi jangan ini menjadi orientasi. Harusnya apa? Kewajiban dan hak. Jangan hak dan kewajiban yang dibalik. Ketika kewajiban dilakukan, hak-hak Anda akan diterima. Tapi ketika hak di depan kita, seringkali lupa dengan kewajiban kita. Jadi dibalik kebiasaan kata yang muncul peribahasanya, kewajiban dan hak, kewajiban kita sudah jelas. Tapi sekarang kita lihat hak Anda ketika sudah menjadi seorang pendidik, ketika sudah menjadi seorang tenaga kependidikan. Minimal Anda akan dapat 3 hak Anda. Akan dapatkan tunjangan, Anda akan dapatkan penghargaan. Apa itu gaji? Gaji berarti pengeluaran untuk kompensasi. Harus dibayarkan kepada seseorang, kepada pegawai, kepada pendidik atau tenaga kependidikan. Pemerintah berupa gaji pokok, ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang syah dan berhak diterima oleh penerima gaji. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada berlaku untuk PNS, gaji itu dihitung tetap bulanan sifatnya. Sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gaji atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya, jumlah kerja atau jumlah beban tugasnya. Gimana dengan tunjangan? Ada tunjangan tetap dan ada juga tunjangan yang tidak tetap. Satu penentuan kebutuhan harus ditentukan dulu. Kebutuhan untuk apa? Tentukan sasaran identifikasi berbagai macam prinsip belajar, karena tujuan utamanya adalah untuk belajar. Maka harus diidentifikasi prinsip-prinsip belajar, laksanakan program identifikasi, manfaat, kemudian laksanakan program tersebut. Jadi memang harus dipisahin sedemikian rupa, seserius mungkin, seprovisi mungkin, karena digunakan bukan uang kita, tapi uang milik negara.
Baiklah, itulah materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, ingatlah ribuan pesaing sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.